Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi berkaitan dengan penyiapan lahan. Bayangkan sebuah lukisan alam yang indah, hamparan sawah hijau yang luas, dihiasi padi menguning siap panen. Di balik keindahan itu, ada sebuah rahasia tersembunyi. Lahan. Ya, lahan merupakan jantung kehidupan. Dalam pertanian, ini menjadi tempat bersemi tanaman, sumber nutrisi, dan penopang kehidupan organisme. Ialah input utama dalam menentukan hasil panen. Dalam surat Al-A'raf ayat 58 yang berbunyi, wal baladut thayyibu yahruju nabatuhu biizni rabbih walladzina khabusa la yahruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayata liqaumi yashkurun. Tanah yang baik, tanaman-tanaman yang akan tumbuh subur dengan seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bersyukur. Dapat disimpulkan bahwa tanah subur yang disertai dengan izin Allah akan menghasilkan tanaman yang subur. Sedangkan tanah yang tidak subur secara mutlak akan menghasilkan tanaman yang merana. Konsep utama dalam pertanian, bagaimana caranya tanah yang tidak subur ini bisa dirubah menjadi tanah subur melalui rangkaian teknologi budidaya. Lahan adalah media penting bagi pertumbuhan tanaman. Lahan menyediakan berbagai faktor yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang, seperti air, fotosintesis dan transportasi nutrisi seperti nitrogen, fosfor, kalium, unsur-unsur lain untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman, oksigen untuk respirasi tanaman, serta dukungan fisik untuk menopang tanaman agar tegak dan kokoh. Agar memberikan hasil yang optimal, lahan perlu dipersiapkan dengan baik. Kesiapan lahan yang tepat akan meningkatkan kesuburan tanah dan ketersediaan nutrisi. Memperbaiki struktur tanah agar gembur dan mudah ditanami, mengendalikan gulma, hama, dan penyakit, meningkatkan drainase dan mencegah genangan air. Pengolahan lahan sendiri diartikan sebagai upaya manusia dalam mengubah sifat tanah dengan mempergunakan alat pertanian sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh lahan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan dan dikehendaki manusia dan sesuai dengan pertumbuhan tanah. Berdasarkan tujuannya, pengolahan lahan dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu pengolahan primer dan pengolahan sekunder. Pengolahan primer bertujuan untuk membalik dan membongkar tanah. Biasanya dilakukan lebih dalam bila dibandingkan dengan pengolahan lahan sekunder. Pengolahan primer hasilnya tidak bisa langsung ditanam, karena biasanya tanah masih berupa bongkahan tanah. Pengolahan sekunder bertujuan untuk menggemburkan tanah setelah dilakukan pengolahan primer, sehingga kedalaman olah biasanya lebih dangkal bila dibandingkan dengan pengolahan lahan primer. Pembuatan bedengan dan guludan termasuk ke dalam pengolahan sekunder. Ada beberapa alat yang biasa digunakan dalam pengolahan lahan primer, di antaranya bajak singkal atau moldboard plow, merupakan alat yang digunakan untuk memotong tanah secara horizontal dan vertikal. Hasil potongan dibalik dengan sudut yang sesuai dengan alat, biasanya berkisar antara 135 derajat sampai dengan 180 derajat. Ini dilakukan sambil memindahkan tanah tersebut ke depan atau ke arah jalannya alat. Sisa tanaman dan gulma dikubur secara sempurna oleh alat ini. Bajak ini sangat baik dioperasikan pada tanah kering. Bajak piringan atau disc flow fungsinya sama seperti bajak singkal, namun alat singkal diganti menjadi piringan. Bajak ini sangat baik digunakan untuk lahan basah. Bajak pahat merupakan alat yang digunakan untuk merobek dan menembus tanah dengan menggunakan alat yang menyerupai pahat atau ujung skop sempit yang disebut mata pahat, atau juga disebut sebagai chisel. Alat ini terletak pada ujung dari tangkai atau batang yang biasa disebut bar. Alat ini bagus digunakan untuk pengolahan lahan
dengan minimal gangguan terhadap tanah. Alat pengolahan terakhir adalah bajak rotari. Bajak rotari merupakan peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah dengan cara memotong, mencacah, dan membalikkan tanah. Tidak seperti bajak singkal yang membalik tanah dalam lempengan besar, bajak rotari bekerja lebih gembur dan halus. Namun bajak rotari ini efektif untuk tanah yang dengan kondisi yang tidak terlalu keras dan kering. Beberapa alat yang biasa digunakan dalam pengolahan lahan sekunder, di antaranya garu piringan, merupakan alat yang digunakan untuk meratakan tanah. Piringan pada garu ini lebih kecil bila dibandingkan dengan bajak. Hal ini disebabkan pada pengolahan tanah kedua, pada pengolahan tanah sekunder, dilakukan lebih dangkal dan tidak perlu pembalikan yang efektif. Garu sisir biasanya digunakan untuk meratakan hasil bajak primer. Alat ini terutama digunakan di lahan sawah. Terdapat perbedaan bagaimana traktor ini bergerak di lapangan. Adalah Circuitus Spartan. Pola pembajakan ini merupakan teknik pembajakan yang dilakukan dengan cara traktor bergerak memutar mengelilingi petak sawah secara berulang. Ini dibagi menjadi dua macam, yaitu traktor bergerak dari tengah menuju bergerak hingga ke tepi, atau traktor bergerak dari tepi ke tengah. Tidak ada yang dilewati dua kali. Keunggulan teknik ini lebih hemat pada waktu dan bahan bakar. Dan traktor tidak perlu berputar di ujung petak sawah, sehingga menghemat waktu dan bahan bakar. Tidak membuat alur padat di ujung petak lahan, karena traktor atau pembajak tidak perlu berbolak-balik arah di ujung petak lahan. Selain keunggulan di atas, pola pembajakan sirkuit memiliki kelemahan, yaitu traktor yang digunakan untuk membajakan pola sirkuit harus memiliki kemampuan berputar yang baik, dapat mengikuti pola sirkuit dengan mudah. Pembajakan pola sirkuit lebih sulit dilakukan pada petak kecil dan tidak beraturan karena traktor ini kesulitan berputar di area yang sempit. Selain itu, perhitungan luas lahan yang dibajak sedikit lebih rumit karena bentuk jalurnya yang memutar. Pola pembajakan berikutnya adalah headland. Pola ini merupakan pembajakan yang membutuhkan titik putar. Titik putar ini bajak diangkat sehingga tidak melakukan pembajakan. Titik putar dapat dibajak terlebih dahulu atau setelah seluruh lahan selesai dibajak. Lebarnya disesuaikan dengan lebar traktor, biasanya terletak pada ujung lahan. Ada dua mekanisme gerak untuk membajak di bagian tengah, yaitu secara berseberangan atau berputar ke arah yang berseberangan. Keuntungan metode ini yaitu lebih efisien di lahan kecil atau sempit. Belokan dilakukan di ujung lahan. Namun pembajakan ini memiliki kelemahan, yaitu terdapatnya alur di bagian ujung lahan yang akan memadat. Ini dapat mengganggu drainase atau pertumbuhan tanaman nantinya. Terdapat perbedaan antara bagaimana pengelolaan tanaman semusim dan tanaman tahunan. Pengolahan lahan dilakukan pada seluruh permukaan lahan. Khusus untuk beberapa tanaman semusim disiapkan guludan dan bedengan. Seperti pada contoh. Guludan dan bedengan memiliki perbedaan mendasar, yaitu terletak pada lebar. Guludan memiliki ukuran yang lebih lebar bila dibandingkan dengan bedengan. Bedengan biasanya digunakan untuk tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Sedangkan guludan biasanya digunakan untuk tanaman perkebunan singkat seperti jagung, tebu, dan singkong. Pengolahan lahan untuk tanaman tahunan biasa dilakukan hanya pada lubang tanamnya saja, tidak pada keseluruhan lahan. Biasanya langkah ini dilakukan setelah land clearing atau pembersihan lahan dari tanaman-tanaman besar. Lubang tanaman digali, kemudian dipisahkan antara tanah yang berwarna hitam atau topsoil dengan tanah yang berwarna lebih muda atau subsoil. Kemudian setelah dilakukan penanaman, tanah subsoil dimasukkan terlebih dahulu
baru tanah, soil. Demikian perkuliahan mengenai pengolahan lahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.